Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, yang mana materi kita pada hari ini yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis paragraf dengan benar. Pada kelas 5 itu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis paragraf. Nah, masih ingatkah jenis-jenis paragraf? Nah, bagi yang belum ingat, mari kita ulangi lagi. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yang kedua ada paragraf argumentasi, yang ketiga ada paragraf persuasi, yang keempat ada paragraf deskripsi, dan yang kelima ada paragraf narasi. Jadi sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Apa yang dimaksud dengan paragraf eksposisi? Ya, paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa. Ciri-ciri paragraf eksposisi: yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. 2. Bertujuan menjelaskan atau memaparkan. 3. Tidak mempengaruhi pembaca. Kita lihat contohnya ya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, semua perusahaan diwajibkan menjamin keselamatan dan kesehatan tiap-tiap tenaga kerjanya. Jam kerja para karyawan ditentukan, biasanya 8 jam sehari. 3 jam setelah bekerja, mereka diberikan kesempatan untuk istirahat selama lebih kurang 15 menit. Waktu istirahat digunakan untuk minum dan menikmati makanan kecil. Setelah itu mereka bekerja kembali. Selain itu, para pekerja diwajibkan mengenakan masker, khususnya di tempat kerja yang berasap, berdebu, dan berbau. Isi dari paragraf tersebut hanyalah menjelaskan atau memaparkan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu biasanya para karyawan bekerja 8 jam sehari dan istirahat lebih kurang 15 menit tanpa mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Apa yang maksud dengan paragraf argumentasi? Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti bukti yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya: yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran. Yang ketiga, dilengkapi dengan bukti-bukti, bisa berupa data, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, ditutup dengan kesimpulan. Contohnya, musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 7 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 5 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan selama 6 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Di paragraf ini dia bersifat fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah sebuah kebenaran. Kebenaran di sana kalau kemarau tahun ini merupakan kemarau yang terpanjang karena hujan tidak turun selama 5 bulan. Sedangkan menurut BMKG, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan saja. Nah, kemudian di akhir paragraf juga diakhiri dengan kata simpulan, yang mana seperti yang kita ketahui, ciri-ciri dari sebuah simpulan ada kata, masih ingatkah? Ya, benar, ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan jadi. Nah, pada paragraf ini, pada akhirnya atau pada akhir paragraf tersebut ada kata simpulan yang dicirikan dengan demikian. Berarti itu adalah termasuk paragraf argumentasi. Selanjutnya,
Paragraf persuasi. Apa itu paragraf persuasi? Paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis. Ciri-cirinya, yang pertama ada bukti atau fakta untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Yang kedua, bertujuan mendorong, mempengaruhi, dan membujuk pembaca. Yang ketiga, menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti. Nah, contohnya, ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari lahir hingga kita mati. Hal ini dikarenakan karena berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita tuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang sekitar kita. Berdasarkan ciri-cirinya, paragraf persuasi itu merupakan sebuah paragraf yang bersifat mengajak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ciri-ciri dari kata mengajak itu ada kata ayo atau mari. Nah, kira-kira di paragraf ini ada nggak kata ayo atau mari? Ada ya pada akhir paragraf, yaitu oleh karena itu marilah. Nah, atau di sana ayolah kita menuntut ilmu, sama ya. Jadi jika di sebuah paragraf kita menemui kata ajakan tersebut, berarti paragraf tersebut merupakan paragraf persuasi. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi merupakan jenis teks yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek yang digambarkan. Ciri-cirinya menggambarkan atau melukiskan objek tertentu seperti orang, tempat, keindahan alam, dan lain-lain. Yang kedua, bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek tersebut. Nah, kita lihat contohnya. Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke rumah warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. Contoh paragraf ini dia menjelaskan tentang suatu objek, yang mana di sini objeknya adalah Sungai Ciliwung. Melalui paragraf ini, tanpa kita melihat Sungai Ciliwung tersebut, kita sudah mengetahui bagaimana keadaan sungai tersebut, yaitu sangat kotor dan banyak lalat. Atau misalkan kita akan menjelaskan suatu objek, misalnya objeknya adik kita sendiri. Dijelaskan di sana bagaimana gambaran tentang adik kita tersebut. Misalkan, dia memiliki rambut yang ikal, hidungnya mancung, memiliki bola mata yang indah. Jadi, tanpa melihat adik kita tersebut, pembaca sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk adik kita tersebut. Nah, begitulah kira-kira contoh dari paragraf deskripsi. Nah, selanjutnya paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang kejadian sebuah peristiwa yang berlangsung berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Ciri-cirinya, yang pertama, ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Yang kedua, mementingkan urutan waktu ataupun urutan peristiwa. Yang ketiga, tidak hanya terdapat dalam sebuah karya fiksi saja atau cerpen novel roman, tetapi juga terdapat dalam non-fiksi, misalnya biografi, cerita nyata dalam surat kabar atau majalah. Contohnya, di sebuah hutan hiduplah dua orang anak kembar yatim piatu yang bernama Safira dan Safria. Mereka tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu binatang untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar kaya yang kebetulan sedang ingin berburu juga. Safira dan Safria pun dibawa ke rumah sang saudagar dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Nah, berdasarkan berdasarkan ciri-cirinya, paragraf narasi ini dia menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian. Biasanya di paragraf itu ada tokohnya. Nah, kalau di contoh ini tokohnya yaitu Safira dan Safria. Kemudian ada
latarnya. Latarnya di mana? Di sini latar itu ada terbagi atas 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, atau latar suasana. Nah, di sini ada latar tempat, yaitu tempatnya adalah di hutan. Kemudian di sana juga ada alurnya. Alur ceritanya gimana? Dia menceritakan dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Berarti alurnya adalah maju. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Kemudian untuk tugas, kerjakan tugas di bawah ini, tentukanlah jenis-jenis paragrafnya. Yang pertama, misalkan di suatu pagi yang cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakak. Kira-kira itu termasuk dalam jenis paragraf apa? Nah, lihat lagi ciri-cirinya. Kemudian tulis di buku latihan. Cukup tulis jawabannya saja dan tidak perlu dibuat soal. Nah, besok nggak ada lagi yang nanya ya, Bu, buat soalnya nggak? Berarti itu tidak menonton videonya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Supaya bisa dipahami salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Dan untuk latihannya itu ada. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.